Alhamdulillah Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa anzar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal haya'a minal iman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam atas sosok yang mencintai kita dengan seluruh jiwa raganya, yang peduli kepada kita di dunia dan di akhirat. Bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang diingatnya, yang kita harapkan syafaatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya, berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan, dan pada saatnya nanti, pada saat kita dipanggil menghadapnya, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu 4 sifat terpuji dan lebih terpuji lagi kalau dimiliki oleh 4 orang. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa ada 4 sifat terpuji
sifat baik. Yang baik dimiliki oleh siapapun. Tetapi kebaikannya akan lebih besar lagi, akan lebih luas lagi manakala berada pada 4 orang. Kata beliau, arba'atun hasanah, walakin arba'atun minha ahsan. Ada 4 sifat yang baik, yang terpuji. Dan apabila berada pada 4 orang, maka sifat itu akan lebih baik lagi, akan lebih terpuji lagi. Dampak positifnya akan lebih baik, lebih luas. Apa saja 4 sifat itu dan siapa 4 orang itu? Kata beliau, yang pertama adalah innal haya'a minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Sifat malu baik kalau dimiliki oleh kaum laki-laki. Baik, sifat terpuji malu itu. Malu di sini dalam arti malu kalau tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat malu ini terpuji. Bahkan menjadi salah satu sifat dan perangai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan sosok yang sangat pemalu. Maka beliau juga pernah berkata, innal haya'a minal iman. Sesungguhnya sifat malu itu adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tetapi sifat malu itu kalau dimiliki oleh kaum perempuan, oleh ibu-ibu, maka akan bernilai lebih baik lagi, lebih terpuji lagi. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam perempuan itu pertama dikenal sebagai al-madrasatul ula. Sekolah kita yang pertama. Dari ibulah kita mendapatkan dasar-dasar keimanan. Dari ibulah kita mendapatkan dasar-dasar akhlak. Maka kita bisa bayangkan kalau seorang ibu memiliki akhlak, memiliki rasa malu, maka dia akan bisa menanamkan rasa malu itu kepada generasinya, kepada anak cucunya. Dan sebaliknya, manakala perempuan dan ibu kehilangan rasa malunya, maka rusaklah generasi itu. Maka yang kedua, perempuan juga dikenal sebagai imadul bilad, tiangnya negara. Maka kalau kita ingin memperbaiki satu negara, maka perbaiki perempuan. Dan sebaliknya, kalau kita ingin menghancurkan satu negara, wa na'udzubillahi min dzalik, hancurkan perempuan, cabut rasa malu dari kehidupan mereka, wa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Sifat adil, baik, sifat terpuji kalau dimiliki oleh siapapun. Makanya diperintahkan di dalam agama, Al-Quran memerintahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, bahkan setiap pekan dari mimbar yang mulia ini Al-Khatib mengingatkan kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kalian agar kalian senantiasa berbuat adil dan berbuat ihsan.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "I'dilu." Bersifat adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu minal umara'i ahsan. Tetapi sifat adil itu yang merupakan lawan dari zalim, sifat terpuji. Tapi kalau dimiliki oleh para pemimpin, oleh para pemangku jabatan dan kekuasaan, maka dampak kebaikannya jauh lebih luas, lebih besar. Kenapa? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang biasa berbuat adil, maka dampak kebaikannya hanya dirasakan oleh dirinya sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Tapi manakala seorang pemimpin yang berlaku adil, bersifat adil, menjalankan kepemimpinannya dengan keadilan, dengan amanah, maka ia merasakan dampak dari keadilannya itu, dampak dari amanahnya, bukan hanya dirinya dan keluarganya, tapi seluruh orang, seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaannya, di bawah pemerintahannya pun ikut merasakan kebaikan daripada keadilannya. Dan demikian pula sebaliknya, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala seorang pemimpin zalim, seorang pemimpin berkhianat, tidak menjalankan amanah yang diembankan kepadanya, maka ia merasakan dampak negatifnya. Keburukannya bukan hanya dirinya dan keluarganya dan orang-orang di sekelilingnya, tapi seluruh rakyat, seluruh masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya, di bawah kepemimpinannya pun ikut merasakan dampak dari keburukan kezalimannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, wa taubatu minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyabbi ahsan. Taubat kalau dilakukan oleh orang yang sudah berumur, orang-orang tua, bagus, baik. Makanya diperintahkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Bahkan luar biasanya Islam, perbuatan dosa yang tadinya dibenci dan orang-orang yang bermaksiat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah dia bertobat kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbalik menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa raganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, walakinnaha minasyabi ahsan. Tetapi kalau taubat itu dilakukan oleh anak muda, maka kebaikannya akan lebih besar, lebih terpuji lagi. Kenapa? Karena anak muda masih menghadapi tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan hawa nafsu. Gejolak hawa nafsunya masih luar biasa. Dan apabila seorang anak muda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi contoh bagi orang-orang lain. Lihat si fulan masih muda sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah tua belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan tobatnya? Kepada anak-anak muda, orang mengatakan temanmu sudah tobat, sudah hijrah. Lalu kamu kapan tobatnya dan hijrahnya kembali kepada jalan yang benar? Maka anak muda yang tobat, anak muda yang hijrah akan menginspirasi di tengah-tengah umat, insyaallah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, kata beliau, wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Sifat kedermawanan, mudah berbagi dengan orang lain. Kalau itu dilakukan orang-orang kaya, orang-orang yang punya kelebihan harta, bagus. Bahkan diperintahkan dalam agama, kita disuruh berzakat, disuruh berinfak, bersedekah, berwakaf, memberikan hadiah, dan seterusnya. Pahalanya luar biasa. Bahkan bersedekah adalah amal yang diangan-angankan oleh orang seandainya pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali ke bumi ini. Seandainya kematian bisa diundurkan walaupun sekejap, maka amalan yang pertama kali manusia minta adalah agar bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Tapi kalau sifat dermawan itu berbagi dengan orang lain dilakukan oleh orang-orang miskin, orang-orang yang sangat terbatas kemampuannya, maka dampak positifnya jauh lebih besar. Kenapa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dalam Islam, apa yang kita berikan tidak selalu diukur pada besar kecilnya pemberian kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana derajat keikhlasan kita dan bagaimana pengorbanan spiritual, tantangan spiritual yang kita korbankan ketika kita akan berbagi dengan orang lain. Orang kaya menyumbang 1 juta misalnya, biasa-biasa saja. Kenapa? Uangnya 1 miliar. Tapi seorang miskin menyumbang 10.000 luar biasa. Kenapa? Uangnya cuma 100.000. Maka ini membuktikan kepada kita jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa sifat al-jud, berbagi dengan orang lain, tidak selalu bisa hanya didominasi oleh orang-orang kaya. Bahkan kenyataannya di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang yang punya kepedulian kepada orang lain justru lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang sederhana dan orang-orang yang terbatas kemampuan finansialnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan senantiasa memiliki sifat-sifat yang baik, bahkan sifat-sifat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا الله لمن أراد للإسلام والمسلمين والعلماء سوءا فأشغلهم في أنفسهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم وارفع عنا البلاء والوباء والبغاء والغلاء والربا والزنا والفحشاء والمنكرات ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا جبار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.